Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Nah, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insyaallah pun mubarakah ini. Dan salam serta salawat tak lupa kita kirim kepada junjungan kita yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membaca dari kitab usul fikih yakni penjelasan dalalatul amri alal fawri, yakni perintah yang menunjukkan kesegeraan. Sebelum itu saya dari perwakilan Man PK kelas 3 akan menjelaskan tentang materi ini. Jadi saya akan membacakan dulu materinya, terus saya terjemahkan. Setelah itu saya akan jelaskan pada akhir video nanti. Oke, saya lanjut. Dalalatul amri alal fawri, yakni perintah yang menunjukkan kesegeraan. La tadullu siqatul amri al-mujarradata anil qarinati ala talabil ityani bil ma'muri bihi alal fawri wala alat tarafi. Bahwasanya perintah, bentuk perintah yang terbebas dari korina tidak menunjukkan terhadap suatu tuntutan untuk mengerjakan apa yang diperintahkan alal faur, baik itu berdasarkan kesegaraan wal alat tarahi, dan tidak juga menunjukkan terhadap penundaan. Wa innama yufidu talabal fi'li faqat, hanya saja perintah ini memberikan makna untuk mengerjakan. Perintah ini memberikan makna tuntutan untuk mengerjakannya saja. Amma sigatul amri allati tufidul fawriyata awit tarahi. Adapun bentuk perintah yang memberikan makna kesegeraan atau penundaan, fa innama yufhamu dzalika bil qara'in, maka hal itu dapat diketahui dengan korina-korina. Nah, bagaimana korina-korinanya? Mislun idza qala syakhsun li akhara, apabila seseorang itu berkata kepada seseorang yang lain, asqini, yakni berilah aku air. Karena hadzal amru, bahwasanya perintah ini mufidan lil fawriyah, memberikan makna kesegeraan, liqiyamil qarinati dallati ala dzalik, karena adanya qarina yang menunjukkan terhadap hal itu. Wahia anna, nah bagaimana korinanya, yakni wahia anna talaba syurbi adatan la yakunu illa indal hajati ila syurbi wa wujudil atsi bil fi'li, yakni bahwasanya tuntutan meminta untuk minum merupakan suatu kebiasaan, la yakunu illa indal hajati, bahwasanya ini tidak terjadi kecuali karena adanya hajat atau adanya kebutuhan, ila syurbi untuk minum, wa wujudil atsi bil fi'li, atau karena adanya rasa haus, bil fi'li secara kehidupan nyata kita sekarang ini. Amma idza qala syakhsun li akhar, apabila seseorang itu berkata kepada seorang yang lain, safir ba'da syahrin, yakni berpergianlah bulan depan. Di sini dari katanya dari mufradnya diartikan setelah sebulan, tapi kita artikan dalam konteks kalimatnya yakni bulan depan. Fa inna hadzal amra mufidun litarahi bi qarinatin ba'da syahrin, karena perintah ini memberikan makna litarahi, yakni penundaan, bi qarinatin, karena adanya qarina, ba'da syahrin, yakni qarinanya adalah bulan depan. Hadza wa qad yufidul amru amrahu bi waqtin muayyanin, dan terkadang perintah juga ini memberikan makna perintah dengan waktu tertentu. Wahina idin yakunul amru muaqqatan bidzalikal waqti, dan ketika itu perintah juga ini terikat oleh waktu muaqqat. Wa muqtadahu ay yafuta adaul ma'muri bihi idza lam yu'adda fi waqtil muayyan li adahi. Dan yang dimaksudkan atau yang dikehendaki yakni pelaksanaan apa yang diperintahkan tersebut, ayafuta, itu berlalu atau tertunda, idza lam yu'addal fil waqtil muayyani, karena apabila
pelaksanaannya itu tidak dilaksanakan pada waktu tertentu. Nah, contohnya seperti apa? Mislun, if'al hadzal fi'lah godan, kerjakanlah pekerjaan ini besok. Fa in kana al-waqtu mu'assa'an, apabila maka jika waktunya ini luas, maka jika waktunya ini lapang, fa yumkinu ta'khiru ila al-juz'il akhiri, maka memungkinkan kita fa yumkinu ta'khiru ila al-juz'il akhiri min al-waqti, maka memungkinkan kita ini untuk menundanya ke akhir waktu, ila juz'il akhiri, ke bagian akhir waktu. Wadhalika kas shalawatil mafrudati, seperti salat-salat fardu. Fa illam yufidil amru bi waqtin muayyanin, maka jika perintah itu tidak memberikan makna atau tidak berdasarkan dengan waktu tertentu atau tidak terikat dengan waktu tertentu, kal amri, seperti perintah bil kafarati wa qada'i ma fata min Ramadan, seperti perintah untuk membayar kafarat wa qada'i ma fata min Ramadan, atau mengganti atau mengqada puasa apa yang telah berlalu dari bulan Ramadan. Nah, fas-sahihu annahu yajuzu ta'khiru bil ma'muri bihi, yakni bahwasanya itu fasahihu, maka yang lebih baik, maka yang paling baik, annahu yajuzu ta'khirul ma'muri bihi, itu boleh mengakhiri apa yang diperintahkan tersebut, ala wajhin la yatarattabu alaihi fawatul ada'i, yakni bahwasanya boleh mengakhiri apa yang diperintahkan tersebut ala wajhin, terhadap satu sisi, dari satu sisi, la yatarattabu alaihi fawatul ada'i, yakni terlewatnya pelaksanaan itu tidak berakibat terlewatnya pelaksanaan tersebut. Wal ahwatu, dan yang paling baik atau yang paling hati-hati, tapi yang kita artikan sini adalah mungkin yang paling baik atau yang paling aman, yakni al mubadaratu ilal fi'li, yakni segeralah untuk melaksanakan perbuatan tersebut. Mengapa? Wa minal khairi, dan yang paling baik, ayyubri adhimatahu, yakni itu merupakan tanggungan manusia. Hal itu merupakan tanggungan manusia jika kita harus melaksanakan perbuatan tersebut. Fa innal insana la ya'manu ayyamtadda ajuluhu, karena sungguhnya manusia itu tidak bisa dijamin bahwasanya ajalnya itu atau umurnya itu bisa panjang, hatta yu'addiya ma wajaba alaihi, sampai ia melaksanakan apa yang menjadi wajib baginya. Mungkin dari terjemahannya atau pembacaannya sudah jelas. Kemudian saya akan jelaskan dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Mungkin ada yang masih kurang jelas. Jadi perintah ini merupakan menurut ulama Syafi'iyah dalam kaidah usulnya, yakni al-aslu fil amri la yaqtadil fawra, bahwasanya asalnya perintah itu tidak menghendaki kesegeraan. Apa alasannya? Alasannya bahwa sigot amar itu hanya semata-mata untuk menuntut dikerjakan, bukan pada kesegeraan ataupun penundaan, kecuali jika ada qarina yang menyertainya, yakni fa innama yufhamu dzalika bil qara'in. Jadi asalkan ada qarina yang bisa dipahami, bisa dijelaskan, maka hal itu bisa ditunda atau bisa disegerakan. Nah, sedangkan ulama Malikiyah, Hanbaliyah dan Hanafiyah mengatakan dalam kaidahnya, yakni al-aslu fil amri yaqtadil fawra. Sebaliknya dia, pada dasarnya perintah itu menghendaki kesegeraan. Alasannya adalah kalau Allah tidak menghendaki kesegeraan, tentu tidak akan terjadi celaan atau pengusiran terhadap iblis yang tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau segera sujud kepada Allah. Di samping itu mereka mengkiaskan amar dengan nahi, yakni yang menunjukkan kesegeraan untuk meninggalkan tuntutan larangan. Nah, dengan melihat argumen tersebut, ternyata bahwa masalah kesegeraan atau penangguhan untuk melaksanakan tuntutan amar itu harus dilihat dari adanya atau tidak adanya hubungan antara tuntutan dengan waktu. Nah, seperti pada contoh yang korina yang pertama, yakni askini, yaitu beri aku kehidupan, beri aku minum. Karena hadzal amru mufidan lil fawriyah, bahwasanya perintah ini memberikan makna untuk segera. Karena jika seseorang sudah mungkin merasa kehausan atau merasa kelaparan, pasti kita harus segera memberikan dia
kebutuhan apa yang dia butuhkan seperti makan atau minum. Karena ada liqiyamil qarinati adallati ala dzalik, karena adanya qarina bahwasanya hal itu harus segera dilaksanakan. Adapun qarina yang kedua yakni amma idza qala syahrun lil akhar safir ba'da syahrin, yakni berpergianlah bulan depan. Yakni perintah ini menunjukkan bahwasanya boleh ditunda penundaannya yakni bulan depan. Seandainya di sini mengatakan bahwasanya sekarang berpergianlah sekarang, maka perintah itu harus segera dilaksanakan. Tapi di sini ada kata ba'da syahrin, qarinanya yakni ba'da syahrin, itu bulan depan. Maka sigot amar ini yakni litarahi, yakni penundaan. Yang pada paragraf ketiga, terkadang perintah juga itu terikat oleh waktu. Muaqqat bidzalikal waqti, muaqqatan bidzalikal waqti, terikat oleh waktu. Misalnya apa? Seperti perintah untuk sholat, misalnya dalam jangka dekat ini kita akan melaksanakan sholat Idul Adha. Ini terikat sama waktu. Mengapa? Karena sholat Idul Adha itu sudah jelas waktunya, sudah tertentu yakni pada 10 Zulhijjah. Kita harus melaksanakan pada waktu tersebut. Tidak boleh melakukan penundaan. Jadi itu tadi contoh bagaimana yang terikat oleh waktu. Adapun yang waktunya lapang, muwassa' atau terbuka, fa yumkinu ta'khiru ilal juz'il akhiri minal waqti, maka memungkinkan kita untuk menunda kepada bagian akhir waktu. Maksudnya apa? Misalnya kita di sini sholat zuhur itu mulai dari jam 12 sampai jam 3. Kita boleh melaksanakan pada awal waktu, pada pertengahan waktu, dan juga pada akhir waktu. Di situ tidak dibatasi kapan kita melaksanakan, asalkan dalam cakupan waktu pelaksanaan sholat zuhur, yakni antara jam 12 sampai jam 3 gitu. Cuma di sini yang membedakan, semuanya itu sah, baik itu di awal waktu sholatnya itu sah, baik itu di awal waktu, di pertengahan ataupun di akhir, semuanya itu sah. Yang berbeda itu adalah keafdalannya atau dari sisi pahalanya atau sisi penilaiannya itu berbeda. Semuanya itu diterima, sah, asalkan berada dalam cakupan waktu tersebut antara dari jam 12 sampai jam 3. Seperti itu. Dan adapun juga yang perintah yang fa illam yufidil amru biwaqtin muayyanin, dan maka jika perintah juga ini tidak memberikan makna waktu tertentu, tidak terikat oleh waktu tertentu, seperti kal amri bil kafarati wa qada'i ma fata min ramadan, seperti membayar kafarat. Membayar kafarat boleh tidak tunda, wa qada'i ma fata min ramadan, dan juga seperti mengqada puasa apa yang terlewat dari bulan Ramadan. Mungkin pada bulan Ramadan kita sakit atau kita tidak bisa melaksanakan puasa misalnya pada hari pertama kita sudah jatuh sakit. Lebih baik kita di situ berbuka saja atau tidak berpuasa. Mengapa? Bisa jadi kalau misalnya kita lanjut berpuasa, kita paksakan dalam keadaan sakit untuk berpuasa, bisa jadi berikutnya pada hari-hari berikutnya mungkin akan lebih banyak terjadi penyakit pada tubuh kita. Kita akan lebih sering sakit dan mungkin puasa kita dan kita mungkin lebih banyak mengqada puasa kita di luar bulan Ramadan nanti. Makanya lebih baik kita bisa menundanya atau mengqada ma fata min Ramadan setelah apa yang terlewat dari bulan Ramadan. Dan di sini wal ahwatu, dan yang paling baik atau yang paling aman al-mubadaratu ilal fi'li, yakni kita harus berhati-hati atau bersegera untuk melaksanakan perbuatan tersebut. Wa minal khairi, dan yang paling baiknya ayyubri azimmatahu, karena itu merupakan tanggungan manusia. Tanggungan manusia itu seperti apa yang kita taruh pada pundak kita, beban yang kita taruh pada pundak kita. Jika beban tersebut sudah terlepas, maka kita akan pasti merasa nyaman, kita pasti akan merasa enak karena beban kita sudah terlepas.
Jika kita menanggung beban tersebut, mengapa? Wa innal insana la ya'manu ayam tadda ajaluhu. Karena tidak ada bisa menjamin ajal manusia itu sampai kapan. Hatta yuaddiya ma wajaba alaihi, sampai ia melaksanakan apa yang diperintahkan tersebut, sampai ia melaksanakan apa yang wajib bagi setiap manusia. Nah, mungkin sudah jelas teman-teman sekalian apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada salahnya itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.